Hi, it's me again, I'm back. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mas Nevina. Saya merupakan mahasiswi PGRD semester 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai inovasi dalam bidang pendidikan sebagai pemenuhan mata kuliah inovasi pendidikan dengan Bapak Dr. DRS Bambang Saptono MSI dan Bapak Dr. Anwar SPD GR MPD sebagai dosen pengampu. Di sini saya memiliki dua pokok pembahasan, yaitu inovasi di bidang media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Apa itu inovasi pendidikan? Menurut Ibrahim 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pemecahan masalah nasional pendidikan. Inovasi atau pembaruan terkait dengan invention dan discovery. Invention adalah suatu penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Penemuan sesuatu atau benda itu sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi baru. Discovery adalah suatu penemuan atau benda yang benda itu sebenarnya telah ada sebelumnya, tetapi semua orang belum mengetahui. Jadi, inovasi adalah usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha, baik invention dan discovery. Pada era pendidikan saat ini, inovasi pasti terjadi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat dalam belajar. Selain itu, juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Lalu, apa itu inovasi media pembelajaran? Nah, inovasi media pembelajaran sendiri merupakan suatu pembaharuan atau pengembangan media pembelajaran yang mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Inovasi pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Salah satu bentuk inovasi terdapat pada media pembelajaran. Saat ini sudah banyak mengenai inovasi dalam media pembelajaran yang terjadi di Indonesia sendiri. Media pembelajaran adalah alat bantu berupa non-fisik dan fisik yang sengaja digunakan oleh guru agar membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan di kelas. Satu inovasi dalam media pembelajaran adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Dalam pembelajaran, kita tidak hanya berorientasi pada buku atau media cetak saja. Saat ini, sudah banyak media pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dapat memakai media pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Salah satunya adalah penggunaan YouTube. Di YouTube, kita dapat mencari berbagai penjelasan dan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Contohnya, video animasi, tutorial, ataupun mikro video. Tentu, siswa tidak hanya mendapatkan ceramah guru saja, tetapi juga dapat menonton tayangan yang terdapat di YouTube. Lalu, selanjutnya kita bisa menggunakan media Canva. Di dalam Canva memiliki berbagai macam fitur yang menunjang pembelajaran. Salah satunya adalah poster dan PowerPoint. Kita dapat menggunakan poster dan PowerPoint dalam pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Lalu adalah penggunaan kuisis dan sejenisnya. Tentu, dalam mengukur kompetensi siswa tidak hanya menggunakan ujian konvensional. Kita dapat menggunakan aplikasi kuisis ataupun sejenisnya, sehingga siswa tidak mudah bosan dan takut dalam menghadapi ujian yang akan dilakukan. Selain itu, media pembelajaran berupa permainan merupakan salah satu variasi dalam melakukan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis permainan yang dapat mengasah kemampuan siswa.
Contohnya adalah dalam bentuk aktivitas siswa yang dilakukan. Nah, contohnya itu pada pembelajaran olahraga. Siswa dapat belajar, tetapi juga dapat berolahraga. Lalu, permainan berbasis alat. Contohnya permainan monopoli pendidikan. Jadi kita bisa bermain monopoli, tetapi isi dari monopoli tersebut adalah materi dari pembelajaran. Selain itu, permainan dalam pembelajaran IPA seperti rangkaian listrik. Siswa dapat bermain menggunakan media pembelajaran rangkaian listrik. Lalu inovasi pendidikan selanjutnya adalah pada bidang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Di era sekarang, pembelajaran tidak hanya berorientasi kepada guru, tetapi siswa juga harus aktif dalam pembelajaran, sehingga pemberian materi menggunakan metode ceramah sudah tidak cocok diterapkan dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa strategi dalam pembelajaran. Contohnya adalah strategi pembelajaran studi kasus, di mana kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian suatu pembelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemukan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian kasus tersebut sama-sama dibahas untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Strategi pembelajaran dengan studi kasus ini memungkinkan siswa untuk bisa memecahkan dan mengambil keputusan terhadap kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL. Metode PJBL adalah metode pembelajaran menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat mengeksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Contoh kegiatannya adalah proyek rangkaian listrik, di mana siswa tersebut dapat mencoba menyambungkan rangkaian listrik tersebut. Kiranya ini merupakan penjelasan dari UAS inovasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.